nanti kita akan membahas tentang dasar keilmuan dari vaksin itu, ya, dasar keilmuan supaya nanti betul-betul mengerti bahwa ternyata vaksin itu mencontoh model infeksi alami yang kemudian ya orang yang terinfeksi sebenarnya mengalahkan penginfeksinya sehingga terbentuk sel-sel kebal, dan itu nanti yang akan menjadi tamen pada saat serangan dari mikroorganisme penginfeksi yang sama berikutnya, ya. Jadi mungkin agak sedikit dalam karena saya tahu Bapak Ibu semua mengambil program S2 sehingga memang harusnya lebih dalam sedikit memahami tentang hal itu, ya. Baik, saya akan menampilkan bahan presentasinya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu semua untuk bahan presentasinya? Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke, baik ya. Jadi ini hari kita sudah di kajian vaksin, sudah lewat sebenarnya kajian tentang obat, ya. Jadi sekarang kita 3 kali pertemuan bersama ini hari, kita akan membahas tentang vaksin. Nah, untuk vaksin, pembahasan vaksin yang pertama, kita akan melihat tentang dasar imunologi, ya, ilmu imunologi dari dan fungsi dari vaksinnya, ya. Baik, sama dengan sebelum-sebelumnya, saya selalu harus tampilkan tujuan pembelajaran, ya. Saya yakin dan percaya di room ini, di kelas ini, Bapak Ibu semua itu sudah banyak yang terjun di dunia kerja, malahan berpengalaman puluhan tahun kayak gitu, ya. Sehingga mungkin kalau masalah vaksin apa yang kerja di puskesmas, di dinas kesehatan itu tidak asing lagi, sehingga jika ada permasalahan-permasalahan terkait vaksin itu maka tujuan pembelajaran kita mampu ya mengurai kajian permasalahan dari berbagai perspektif, ya, kemudian menilai kebijakan karena ini juga banyak regulasinya terkait vaksin, ya, perencanaan program, terus mungkin menyempurnakan keterampilan dari bina manajemen yang Bapak Ibu sudah punya, ya, dengan menyempurnakan keilmuannya dan mengembangkan kepemimpinan dengan cara berpikir dalam sistem organisasi, ya. Nah, dari capaian pembelajaran mata kuliah, maka diharapkan setelah pertemuan ini, para pembelajar mampu memahami, menjelaskan, serta menganalisis permasalahan terkait dasar imunologi dan fungsi vaksin, ya, sehingga nanti bisa melakukan pengolahan vaksin dengan baik, ya, dengan sesuai dengan aturannya. Nah, sekarang yang pertama kita selalu akan kembali dulu mengulas, ya, apa sih sebenarnya itu vaksin. Kenapa kalau vaksin dimasukkan ke dalam tubuh seseorang yang kita sebut sebagai vaksinasi, kenapa bisa menimbulkan kekebalan, ya. Nah, kita review sedikit tentang dasar-dasar imunologi terkait vaksin, ya. Nah, kita selalu mendengar bahwa vaksin itu menyebabkan timbulnya sistem kekebalan tubuh, ya. Jadi sistem kekebalan tubuh tidak secara otomatis sebenarnya sama dengan sistem pertahanan tubuh, ya. Seperti ini ada sedikit perbedaannya, ya. Kalau kita berbicara tentang sistem imun, ini yang kita sebut sebagai sistem pertahanan secara umum, ya. Jadi umumnya itu karena tentara-tentara tubuh kita yang ada di sel darah putih itu ada yang bekerja secara non spesifik, ya, di mana sebenarnya ini bukan sesuatu nanti yang akan mampu mengenali penginfeksi itu kalau masuk kembali, ya. Jadi dasar vaksin tidak ke arah pertahanan tubuh kita yang non spesifik, tapi vaksin itu adalah menstimulir, ya, pertahanan tubuh kita yang kita sebut sebagai pertahanan tubuh spesifik yang diperankan oleh yang namanya sel B nanti menghasilkan antibodi, dan sel T, di mana sel T itu adalah tentara tubuh kita yang kuat dan sangat spesifik kerjanya. Nah, inilah nanti yang akan kalau menang, ya, tubuh kita terhadap infeksi, termasuk sebenarnya kalau kita memasukkan vaksin dan tubuh kita, karena ini vaksin adalah suatu sedia terukur, maka secara efektivitas dan keamanan
dipastikan bahwa tubuh kita harusnya menang, ya. Nah, kalau menang, maka dia akan meninggalkan sel memori. Nah, sel memori itulah yang kita mau dan itu kita sebut sebagai sel kebal, ya. Jadi orang yang habis divaksin, ya harusnya punya kekebalan. Orang yang habis terinfeksi dan sembuh atau recovery, seharusnya punya kekebalan terhadap pemodelan dari musuh tersebut. Nah, dasar imunologi yang pertama adalah kita harus tahu bahwa apa sih saja yang menjadi musuh-musuh tubuh kita, di mana musuh tubuh kita itu, itulah yang akan membangkitkan sistem imun. Ya, nah musuh kita itu biasanya lebih banyak adalah makhluk hidup renik, ya, yang kita sebut sebagai mikroorganisme patogen, ya, karena ada mikroorganisme tidak menyebabkan penyakit, ya. Jadi kalau tidak menyebabkan penyakit, biasanya itu ada beberapa golongan bakteri, justru ada bakteri probiotik misalnya, bakteri baik kayak gitu, ya. Nah, yang kita golongkan sebagai musuh adalah mikroorganisme patogen. Mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit, bisa dari golongan virus, ya, bisa dari golongan bakteri, dari golongan jamur, atau mungkin parasit-parasit, bangsa-bangsa cacing kayak gitu, ya. Nah, bisa juga adalah toksin. Jadi toksin itu lebih ke arah suatu molekul yang diproduksi oleh makhluk hidup tertentu, ya. Jadi bisa juga toksin itu adalah dari senyawa-senyawa kimia. Nah, toksin itu dibahasakan secara umum adalah racun, ya. Jadi terkadang kalau orang keracunan atau mungkin orang kepatuk ular atau tersengat kalajengking atau dan sebagainya, itu juga dianggap sebagai ada toksin, ada bisa, ada racun yang masuk ke dalam tubuh yang akan dilawan oleh sistem imun. Nah, apalagi adalah cikal bakal apalagi namanya zat-zat yang bisa menginduksi kanker, ya, yang kita sebut karsinogen. Itu juga adalah musuh tubuh kita yang akan membangkitkan sistem imun. Apalagi yang biasanya partikel-partikel yang ada pada udara yang kita sebut sebagai polutan. Itu adalah contoh-contoh musuh dari tubuh kita yang akan membangkitkan sistem imun. Nah, kemudian sistem imun kita, ya, namanya sistem pertahanan tubuh, kita sebut saya tentara. Analoginya ini tentara, ya. Ya, maka tentara tubuh kita adalah didominasi oleh sel darah putih, ya, sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit kita itu macam-macam. Nah, inilah semua yang kita sebut sebagai leukosit, yang kita bagi bahwa ada leukosit yang mempertahankan tubuh kita secara alami, yang kita sebut non-spesifik, atau biasa juga disebut innate immunity, yang responnya itu cepat. Tidak perlu ada proses pengenalan dulu musuhnya, kemudian aktif, terus membuat senjata-senjata tertentu. Nah, itu tidak perlu melalui tahapan itu, dia langsung bisa berjuang mempertahankan tubuh kita, mengeliminasi tadi musuh yang masuk, ya. Nah, apa saja yang menjadi sistem pertahanan tubuh non spesifik? Ya, kita lihat bagi, ya. Jadi ada yang namanya sel-sel granulosit, biasa terkenal disebut PMN, ya, polimorfonuklear. Kenapa? Karena inti dari sel ini itu punya granul-granul, ya. Jadi punya banyak bentuk-bentuk granul kayak gitu. Makanya disebut granulosit, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil, ya. Nah, si neutrofil misalnya itu adalah kalau ditemukan pada tubuh kita, misalnya pada saat ada orang atau pasien, ya, terus diambil, diperiksa darah, terus ditemukan jumlah neutrofilnya sedikit masih ada dan meningkat, itu artinya seseorang ini mendapatkan infeksi yang relatif baru, ya. Jadi itu biasanya neutrofil yang pertama kali tentara datang ke tempat adanya musuh adalah si neutrofil, ya. Yang lainnya bisa ikut, misalnya eosinofil, basofil, semua ini biasanya bisa melepaskan sel-sel radang, ya, bisa melepaskan mediator radang, sehingga disebut juga sel-sel radang. Kenapa seperti itu? Jadi sebenarnya antara peradangan dan tubuh kita lagi bertahan itu tidak terlalu bisa dipisahkan. Jadi tanda tubuh kita bertahan atau tanda tubuh kita lagi diaktifkan sistem pertahanan tubuhnya, ya, sistem leukositnya adalah dengan adanya radang. Nah, radang itu kita tandai dengan demam, ya, ada mungkin nyeri, ya, yang kita rasa di tempat infeksi. Kemudian ada kemerahan yang bisa saja terlihat, ya. Kemudian ada nyeri demam, bengkak, ya. Jadi ada 5 tanda biasanya peradangan dan ada kelainan fungsi. Itu semua kenapa? Radang itu adalah proses di mana terutama pembuluh-pembuluh darah itu diregangkan
supaya sel darah putih itu cepat ke tempat infeksi. Ya, kalau bahasanya biasa dikatakan bahwa mobilisasi leukosit atau leukosit itu tidak usah lewat jalur pembuluh darah, kalau bisa lewat dinding langsung cepat ke tempat infeksi. Jadi mobilisasi tentara tubuh kita itulah yang difasilitasi oleh peradangan, ya. Jadi makanya biar sebenarnya habis divaksin, karena vaksin itu adalah memasukkan contoh musuh, ya, ke dalam tubuh kita, tapi contoh musuh ini sangat terukur, ada dosisnya, ada persyaratannya, ya, dan itu membangkitkan juga sistem imun, maka peradangan juga tetap bisa dirasakan. Misalnya ada demam biasa dirasakan pada saat habis imunisasi. Nah, itu adalah tanda bahwa tubuh kita sedang aktif membuat ya yang namanya sistem pertahanan tubuh, ya, membuat sel-sel kebal itu, ya, proses. Nah, apalagi yang ada dari selain granulosit adalah ada namanya makrofag. Nah, makrofag itu terkenal sebagai sel pemakan. Jadi dia kerja makrofag ini adalah kapan ada musuh, kerjanya dia caplok itu musuh, dia makan. Ya, dia masukkan ke dalam ada kantong yang berisi enzim-enzim penghancur, ya. Enzim lisosim, peroksisosim, gitu, ya. Jadi dia masukkan bakteri itu, dihancurkan di dalam kantong-kantong makrofag, ya. Itu kerjanya makrofag. Kemudian ada namanya sel dendritik. Nah, dendritik sel ini dia adalah suatu bagian tentara tubuh kita, kerjanya itu kayak mata-mata, gitu, ya. Jadi dia ada di bawah kulit, ya, di bawah membran mukosa saluran nafas, saluran cerna, atau saluran saluran urogenital, ya, kayak seperti itu. Kapan ada musuh menembus membran epitel itu, ya, maka si sel dendritik langsung mencaplok, ya, dia langsung caplok, masukkan ke dalam juga kantongnya. Kemudian dia akan hancurkan si musuh dan dia potong-potong. Kemudian dia akan mencari sel B maupun sel T. Jadi dia itu mencarikan contoh musuh untuk sel B dengan sel T, supaya sel B dengan sel T ini siap membuatkan suatu senjata, ya, untuk musuh yang ini. Maka itu dia membantu sel-sel imun yang spesifik untuk bekerja. Ini sel dendritik, ya. Biasanya juga dendritik itu bisa dibantu oleh makrofag. Mereka berdua ini bisa karena memang bisa memakan, memilah-milah, memotong antigen-antigen pada musuh, karena musuh itu banyak mengandung molekul antigen. Nah, molekul antigen itulah yang akan menyebabkan perlekatan si bakteri misalnya pada sel-sel usus, sel-sel saluran nafas, ya, bisa perlekatan, bisa dia membantu masuknya, itu semua namanya antigen, ya. Antigen molekul yang melekat pada musuh, di mana itu yang menyebabkan proses terjadinya penyakit atau patogenesis dimulai, ya. Nah, ini sel dendritik dengan makrofag bisa membantu bangkitnya sel-sel spesifik, yaitu sel B dengan sel T, ya. Kemudian ada sel MAS. Nah, sel MAS itu terkenal kalau kita mempelajari tentang alergi, ya, atau hipersensitivitas, ada zat di dalam sel MAS yang kita sebut histamin. Nah, ini sama kerjanya sebenarnya dengan neutrofil maupun basofil, yang dimana bisa melepaskan media radang agar tubuh kita cepat, ya, bekerja untuk melawan musuh-musuh yang ada, ya. Oke. Kemudian ada si natural killer. Nah, natural killer sel itu adalah sel yang dapat membunuh sel lain, ya, tapi tidak secara spesifik. Karena nanti sel T pun disebut juga ada salah satunya jenisnya namanya sel T pembunuh. Nah, ini sel natural killer, pembunuh alami, dia itu kalau misalnya ada musuh langsung masuk ke dalam tubuh kita, kemudian dia bisa memasuki sel, ya, lebih dalam lagi dan memasuki sel. Sel apa saja? Sel penyusun saluran sistem pencernaan kah, sistem pernafasan, atau mungkin yang lain, ya. Nah, kapan musuhnya sudah masuk ke dalam sel, itu bisa sel itu ditandai bahwa dia tengah dimasuki oleh musuh, ya, sehingga harus dibunuh misalnya. Nah, si sel natural killer juga itu bisa menandai sel-sel yang akan berubah menjadi sel kanker, ya. Kita tahu bersama bahwa sel kanker itu adalah sel normal tubuh kita yang mungkin karena terjadi sesuatu dalam proses pembelahannya, akhirnya terjadi biasanya dari mulai proses mutasi, ada yang berubah pada sel itu, dia kemudian mengalami perubahan dan pembelahannya nanti tak terkendali, ya, itu sel-sel kanker. Nah, kalau sudah ada cikal bakal, mungkin sel kanker itu diganggu juga oleh karsinogen tadi, ya. Nah, sel natural killer bisa secara dini membunuh sel itu, ya, supaya dia tidak berkembang menjadi lebih banyak dan itu lebih susah dibunuh, ya. Itu kerjanya sel natural killer. Ada juga satu molekul namanya molekul komplemen. Ini bukan sel. Nah, ini juga kerjanya mengikat
si musuh dan menghancurkan. Nah, ini dia akan bekerja pada saat mulai masuknya infeksi sampai kurang lebih 12 jam ya. Nah, seperti itu si pertahanan tubuh kita yang diperankan oleh sel-sel darah putih yang pada pertahanan tubuh non spesifik atau pertahanan tubuh alami. Nah, ada pertahanan tubuh yang sebenarnya menjadi tujuan utama, bidikan utama vaksin, ya, adalah sel B dengan sel T. Ini juga bagian dari sel leukosit atau sel darah putih, ya. Nah, sel B dengan sel T inilah yang akan nanti menghasilkan suatu sistem pertahanan tubuh yang sangat spesifik, hanya musuh yang dia kenal yang akan dia lawan. Ya, hanya musuh yang dia kenal yang akan dia lawan. Tapi cara melawannya itu bisa tuntas. Ya, jadi dia bisa menuntaskan perlawanan sangat kuat, ya, tapi dia spesifik untuk musuh tertentu yang dia kenal saja, ya. Nah, ini senjatanya namanya antibodi. Jadi sel B itu menghasilkan namanya antibodi, dan si sel T ini, sel T atau T cell, dia itu adalah suatu tentara tubuh yang nanti akan menghasilkan senjata yang tetap melekat di dirinya. Maka kerjanya ini seluler. Kalau ini kerjanya di darah, kerjanya di cairan, karena dia melepaskan suatu senjata yang melarut di serum. Satu langkah. Antibodi, ya. Langkah. Jadi nanti kita bisa lihat ya, dalam proses ini, maka sel B itu ya dengan sel T hanya bisa bekerja kalau dia sudah mengenal musuh, maka dia biasa slow respon, responnya lambat tapi sangat spesifik, ya. Makanya disebut sebagai adaptive immunity, ya, tentara tubuh kita yang sangat kuat tapi lambat datangnya. Nah, selama dia proses, maka sel-sel alamilah yang sistem pertahanan tubuh alamilah yang bekerja, ya. Oke, kita lihat lagi ya bahwa tadi sudah dibagi, ada namanya innate immunity dan ada adaptive immunity. Yang innate immunity itu adalah yang non spesifik, ya. Sedangkan yang apalagi namanya, yang spesifik itu disebut adaptive immunity, ya, karena dia ada dulu proses beradaptasi, melakukan sesuatu baru bisa aktif istilahnya, ya. Nah, kita lihat di sini ada time after infection, ya, artinya waktu setelah infeksi masuk, setelah tadi si bakterika, virus maupun karsinogenik dan sebagainya itu memasuki tubuh kita. Nah, cara memasukinya itu berlapis-lapis, ya. Nah, sistem pertahanan tubuh kita sebenarnya dimulai dari baril epitel. Apa itu baril epitel? Sel-sel penutup tubuh kita, termasuk kulit, membran-membran mukosa mata, membran mukosa hidung, ya, membran mukosa saluran nafas sampai ke dalam-dalam itu kan semua apa yang kita hirup dari udara itu bisa saja mengandung partikel-partikel tertentu atau mikroorganisme tertentu, ya. Contohnya yang virus COVID-19 kemarin kan lebih banyak ditularkan lewat pernapasan. Artinya apa? Tubuh kita itu dilindungi saluran pernapasan itu dengan suatu membran-membran mukosa yang kita sebut sebagai baril epitel. Atau di mana? Di saluran pencernaan. Apapun yang kita konsumsi akan masuk dari mulai di oral cavity, kemudian masuk di lambung, ya, usus. Nah, itu semua adalah saluran cerna, ya, di mana dilapisi juga oleh suatu membran-membran mukosa yang kita sebut sebagai baril epitel. Nah, si musuh kita anggap itu musuh adalah mikroba, ya. Mikroorganisme ini kemudian mencoba menembus si baril epitel, pertahanan tubuh terluar, ya. Nah, banyak sekali yang bisa ditahan oleh sistem pertahanan tubuh fisik yang terdepan ini, ya, banyak. Jadi seandainya misalnya kayak gini, kulit terbuka, misalnya, makanya sangat riskan yang namanya merobek jaringan, misalnya kita memasukkan suatu obat lewat injeksi, ya. Itu artinya apa? Sistem pertahanan tubuh kita yang utuh, kita robek jaringan untuk memasukkan obat, maka itu harus ada higienitas, ya, sterilitas di dalamnya, karena ini sangat berbahaya karena kita membuka pertahanan tubuh yang fisik itu yang paling luar, ya. Nah, ini banyak bisa ditahan. Tapi karena musuh-musuh tubuh kita itu mencoba juga bagaimana caranya masuk dan merusak tubuh, ya. Kita mencoba bertahan supaya tidak rusak oleh si penginfeksi ini. Nah, kalau ada yang berhasil masuk, maka siap lagi yang namanya tadi sel-sel pertahanan tubuh alami, pertahanan tubuh non spesifik, ya. Yang mana itu sel fagosit tadi, neutrofil dengan makrofag, kemudian ada sel dendritik. Nah, ini tadi yang si mata-mata, ya. Semua ini bisa memakan. Semua ini namanya sel fagosit, sel pemakan. Dendritik juga ada kapasitasnya untuk mencaplok dan
memakan mikroorganisme, kemudian memilah-milah, menghancur-hancurkan, kayak gitu ya. Kalau ini makrofag dengan dendritic cell, dia coba memotong-motong antigen itu dan mencari yang namanya sel-sel spesifik, terutama yang namanya sel T, untuk dia kenalkan. Ya, ini saya kenalkan, coba mulailah aktif dan buatlah senjata. Seperti itu kurang lebih. Kemudian ada tadi NK sel yang bekerja untuk membunuh sel yang sakit, ya, terinfeksi atau cikal bakal sel kanker. Kemudian ada si komplement. Nah, komplement itu adalah suatu molekul yang punya daya mengikat mikroorganisme itu, ya, mengikat mikroba, kemudian menghancurkan. Ini pertahanan tubuh alami berlangsung kurang lebih 12 jam setelah masuknya infeksi, ya. Jadi mulai dari sini masuknya infeksi, dia mulai melakukan proses ini, ya. Nah, kemudian setelah 12 jam, maka si sel B dengan sel T itu sudah siap sedia. Nah, di 12 jam sampai kurang lebih 3 hari, ada proses yang namanya rekognisi, ya. Sel B dengan sel T itu harus mengenal dulu musuh. Caranya mengenal, si sel B itu akan berikatan dengan musuhnya. Ya, dia kenal dengan cara ini, ya. Jadi sel B itu punya reseptor, ya, penangkap kayak tangan-tangan begitu, ya. Dia tangkap musuh, kemudian dia mencoba melihat ada berapa antigennya, kemudian antigen model ini saya buatkan nanti antibodi model apa, supaya antibodi yang saya buat, karena antibodi itu sifatnya menjepit, ya. Dia mengikat, jepit itu mikroorganisme dan hancurkan, ya. Nah, jadi dia harus membuat dengan pengenalan itu membuat suatu nanti antibodi yang bisa bekerja mengeliminasi ini si mikroorganisme atau si musuh. Nah, kemudian kalau sel T dia tidak bisa mengenal secara langsung. Dia harus diperantarai oleh yang namanya macombelang tadi, bisa sel makrofag, bisa juga dendritic cell, ya, atau sel dendritic. Nah, ini ya, dia kenal lewat sini, dia kontak dengan sel macombelang ini, yang biasa kita sebut sebagai sel APC, ya, antigen presenting cell, sel yang dapat memperkenalkan antigen. Antigen itu adalah tadi molekul yang melekat pada musuh, ya. Maka dia mulai mengenal musuhnya lewat cara ini. Semua ini sampai mulai masuknya infeksi sampai hari ketiga, ya, itu akan kita sebut sebagai rekognisi, ya, proses pengenalan. Nah, ini kemudian kita lihat, ya, bahwa dia mulai mengenal musuhnya untuk kemudian dia akan aktif, ya. Nah, cara aktifnya sel B maupun sel T setelah kenal musuhnya dia akan memperbanyak diri, ya. Dia akan memperbanyak diri. Kenapa? Karena musuh yang masuk itu juga bisa memperbanyak diri. Maka sel tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita juga harus punya daya kekuatan untuk memperbanyak diri menyaingi jumlah musuh, ya. Maka dia akan memperbanyak diri, kemudian nanti akan ada masa paling cepat di hari ke-7 dia nanti itu akan menghasilkan satu senjata yang disebut antibodi. Antibodi itu adalah dihasilkan dari sel B. Ya, tapi dia bisa ada setelah sel B melakukan pengenalan musuhnya, kemudian aktif, baru bisa menghasilkan suatu senjata yang kita sebut sebagai antibodi, ya. Kemudian kalau sel T, dia itu setelah memperbanyak diri, dia akan berubah, berdiferensiasi istilahnya menjadi sel T efektor. Nah, sel T efektor itu tadi yang kita sebut sebagai sel T penolong dan sel T pembunuh. Nah, namanya juga sel T penolong, berarti dia akan menolong tentara yang sedang berjuang. Nah, tentara tubuh kita yang sedang berjuang tadi adalah makrofag, ya. Makrofag itu kan sedang mungkin memakan Mycobacterium tuberculosis penyebab TB, ya. Kemudian dia coba hancur-hancurkan, tapi karena ini adalah bakteri jenis intraseluler yang sangat bandel, ada lapisan lilin di membran selnya, sehingga sangat relatif susah untuk dibunuh, ya. Makanya dia butuh, mungkin dalam proses dia melakukan sistem pertahanan tubuh, si makrofag itu bisa saja akan mengalami apalagi penurunan kekuatan, dan itu bisa dibantu oleh sel T penolong, ya. Banyak gunanya sel T penolong. Nah, ada juga nanti jenis sel T pembunuh, dia akan membunuh apa? Sel yang terinfeksi. Ya. Dia akan membunuh sel-sel yang terinfeksi virus misalnya. Jadi sel yang bukan tentara, ya, sel biasa saja, ya, bukan dari tentara. Kalau saya menyebutkan tentara, ya berarti dari bagian sel darah putih. Nah, nanti kalau itu, ya lahannya bukan sel T penolong, karena dia tidak perlu ditolong, tapi dia akan dibunuh, ditandai bahwa itu sel adalah sel yang sedang sakit, ya, sel yang sedang terinfeksi, di dalamnya ada virus COVID-19 misalnya yang sedang memperbanyak diri, maka itu tandanya dia dibunuh. Atau apa? Sel kanker. Sel kanker pun karena cuplikan sel kanker bisa juga ditangkap oleh dendritic cell, dipilah-pilah begini baru dikenalkan ke sel T.
maka buatkan sel T, buatkan itu apalagi namanya senjata ya, di mana nanti kau akan bisa berinteraksi dengan sel kanker dan bunuh itu sel kanker. Seperti itu caranya sistem pertahanan tubuh kita bekerja ya, bahu membahu mempertahankan tubuh kita dalam sistem. Tidak ada yang bisa bekerja sendiri, sedang menyiapkan diri sel B dengan sel T, maka sel-sel alami walaupun dia kurang kuat tapi dia tidak perlu pengaktifan, dia akan siap sedia menghalau musuh. Sepanjang ini baru siap-siap. Nanti kalau ini yang siap-siap, maka sekarang bisa bekerja sama ya. Jadi ini biasanya banyak sel-sel yang alami itu ada masa umurnya, misalnya si neutrofil. Neutrofil itu hanya bisa bertahan 6 jam. Ya, bisa bertahan saja 6 jam, itu baru diproduksi kembali ya, kayak seperti itu. Jadi ada masa-masanya dia hidup ya kayak itu ya. Tapi dia jumlahnya cukup banyak dan sebagainya ya. Oke, kemudian kita lihat lagi, sekarang kita fokus yang arahan vaksin adalah yang adaptive immunity. Kita coba dulu skip yang non spesifik, yang tadi yang banyak ya, yang pertahanan tubuh alami. Yang akan dituju oleh vaksin nanti adalah bagaimana menghasilkan sel kebal. Sel kebal itu dihasilkan dari sel memori sel B dengan sel T memori. Sel B memori dan sel T memori. Bagaimana caranya? Kita lihat dulu ya, cara kerjanya dulu. Nah, untuk yang sel B itu terkenal kerjanya di cairan. Apa artinya? Kalau musuh-musuh masih berada di darah, di cairan tubuh kita, maka itu masih lahannya sel B dengan senjata antibodinya. Tapi kalau musuh sudah masuk ke dalam sel, kita lihat ini musuh sudah masuk ke dalam sel. Entah musuhnya masuk karena memang dimakan oleh makrofag, atau musuhnya masuk karena memang mau menumpang untuk berkembang biak kayak virus, maka itu lahannya sel T. Ya, lahannya sel T, kerjanya seluler. Kalau sel B dengan senjata antibodinya, lahannya adalah musuh yang ada di darah. Nah, kita lihat ini perbedaan-perbedaannya ya. Untuk humoral immunity atau pertahanan tubuh di cairan, bagaimana pertahanan tubuh di cairan? Maka mikroba yang dihadapi adalah mikroba ekstraseluler. Apa artinya? Mikroba yang ada di luar sel. Ya, kita bahasakan di luar sel itu adalah di darah. Ya. Kemudian limfosit apa yang merespon adalah limfosit B. Jadi selalu B itu bekerjanya di darah. Kemudian bagaimana mekanisme dia mengeliminasi musuh atau mekanisme efektornya adalah dengan cara sel B tadi mensekresi senjata antibodi. Antibodi lah yang akan mengikat ya musuh-musuh yang pernah dia kenal dan mengeliminasinya. Biasanya antibodi itu akan disekresi ke serum, makanya serum seseorang itu bisa kaya akan antibodi, serum ya. Nah, fungsinya adalah blok infeksi. Apa artinya blok infeksi? Cegah si bakteri itu melekat pada sel ya, atau mau masuk ke dalam sel. Nah, yang jelas tangkap musuh, jangan dekatkan ke sel. Karena kalau dia mendekat ke sel, dia bisa menyebabkan kerusakan pada sel. Itu namanya blok infeksi, dan setelah dia ikat, maka hancurkan itu si musuh. Itu kerjanya si sel B dengan senjata antibodinya. Nah, bagaimana kalau musuh tadi sudah di dalam sel? Maka kita melihat pertahanan tubuh seluler istilahnya ya. Maka itu kerjanya sel T. Nah, sel T tadi ada dua, ada sel T penolong namanya helper T limfosit, dan sel T pembunuh namanya cytotoxic T limfosit ya. Nah, kerjanya bagaimana? Kalau yang sel penolong, maka tadi dia adalah kerjanya menolong tentara. Nah, tentara tubuh kita itu namanya makrofag tadi ya. Makrofag itu makan si mikroba, kemudian dia masukkan ke dalam kantong-kantong fagositosisnya, kemudian dia lakukan proses pencernaan istilahnya ya. Jadi dia memakan, ya, dia mencerna ini si mikroba. Nah, di dalam kantong-kantongnya ini banyak sekali enzim-enzim penghancur ya, radikal bebas juga banyak di dalam sini. Makanya ini kalau pecah sangat bisa mencederai sel tetangga ya. Jadi ini sedapat mungkin jangan pecah, jangan dia kalah. Maka itu makanya dibantu oleh yang namanya sel T penolong ya. Nah, sel penolong ini lahannya ya. Dia akan tolong si makrofag yang mungkin mengalami proses penurunan kekuatan untuk berjuang ya. Kita tahu bersama kayak tadi contoh yang paling banyak makrofag yang ditolong adalah makrofag di paru-paru ya. Makrofag paru-paru lah yang banyak ditolong oleh sel T penolong ya. Kemudian kita akan lihat ya, dia akan berinteraksi begini, terus dia ini si sel T penolong akan menyuntikkan senjata namanya sitokin, kemudian menguatkan si makrofag ya. Makrofag kemudian bisa menuntaskan apa yang sedang dia cerna. Kalau lihat ini gambarnya, misalnya di sini kita lihat masih kayak kuat-kuat dia musuh di dalam, di sini sudah mulai hancur musuhnya ya, karena sudah dibantu oleh sel T
penolong. Apapun sih jadi sel T helper itu atau sistem pertahanan tubuh yang dimediasi sel ya dengan dari sel T, maka itulah mengaktifkan makrofag untuk membunuh mikroba-mikroba yang sedang dia fagositosis ya. Kemudian bagaimana sel T pembunuh sendiri ya, jenis sel T yang namanya sel T pembunuh. Nah, ini akan menghadapi namanya mikroba intraseluler. Ya, mikroba apa itu? Mikroba yang memang sengaja masuk ke dalam sel untuk berkembang biak. Yang paling banyak ini adalah mikroba intraseluler itu yang terkenal adalah virus. Virus itu karena makhluk tak lengkap, virus itu dia cuma genomnya itu kalau salah satu saja ya, ada virus DNA saja dia punya dan ada virus RNA saja dia punya ya. Contoh untuk COVID-19 itu adalah virus RNA. Jadi COVID-19 itu apa SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 itu adalah dia cuma mempunyai RNA. Nah, jadi makanya kalau dia mau membelah itu harus sempurna. Ada RNA-nya dan ada DNA-nya. Itu adalah syarat untuk membuat protein-protein untuk merakit ya virus-virus baru. Nah, jadi caranya ya dia masuki tubuh sel tubuh kita, kemudian berkembang biak di dalamnya, memakai DNA dari sel karena dia cuma punya RNA ya. Jadi setelah itu dia akan berhasil memperbanyak diri dan nanti kalau virusnya sudah matang dia akan. Nah, ini adalah selama proses dia memperbanyak diri ini maka lahannya sel T pembunuh. Ya, nah sel T pembunuh kemudian melakukan kontak dengan suatu sel yang di permukaannya sebenarnya ada tanda bahwa sel ini tengah terinfeksi virus. Ya, sel ini tengah terinfeksi virus, sel sakit istilahnya. Ya, maka si sel T pembunuh akan berinteraksi dengan cara kontak langsung dan menyuntikkan namanya senjata sitokin pembunuh. Maka ini akan lisis. Ya, ini akan hancur selnya. Ya, ada yang mengatakan wah bahaya ini. Ternyata bisa membunuh juga sel. Ya, ini bermata dua ya. Jadi virus itu terkadang dikatakan seperti ini, perkuat saja sistem imun, ya. Obat-obat juga sangat terkendala. Jadi kalau ada obat, virusnya sudah masuk di dalam, ya harusnya obatnya bisa juga menembus sel dan membunuh si virus, ya. Kalau antivirus itu relatif sebenarnya berbahaya, kayak gitu ya, antivirus atau obatnya. Makanya caranya bisa saja dengan penguatan imun, ya. Jadi menguatkan sistem-sistem ini untuk melakukan proses yang secara seperti ini yang kita bicarakan, pertahanan tubuh yang spesifik yang bisa membunuh virus, ya. Jadi kayak seperti ini, jadi sel T pembunuh, dia membunuh sel yang terinfeksi dan mengeliminasi semua yang ada di dalam sel tersebut, ya. Termasuk tadi yang virus-virus yang belum jadi, itu juga akan ikut mati, ya. Nah, dari hal itu, maka kita lihat, ya, bahwa ternyata sel B maupun sel T itu, dia itu akan, apalagi namanya, melakukan, melalui beberapa fase untuk sampai bisa menjadi sel-sel memori yang kita sebut sel-sel kebal. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ada 5 fase yang akan dilalui. 5 fase itu mulai dari masuknya infeksi sampai kurang lebih 20-an hari, kita akan bicarakan ke 5 fase. Fase pertama tadi sudah dibicarakan bahwa ada pengenalan musuh, ada pengenalan molekul-molekul permukaan yang ada di musuh yang kita sebut sebagai molekul antigennya, ya, antigen ya. Jadi di sini pengenalan antigen, kemudian aktivasi limfosit, kemudian mulai perang, ya, bagaimana dieliminasi itu antigen, dan ada proses contraction atau homeostatis, proses balance, dan ada ditinggalkannya sel memori atau dibiarkannya sel memori tetap hidup, ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Tadi mulai masuknya infeksi sampai kurang lebih 3 hari. Nah, proses pengenalan ini bisa dikenalkan secara alami. Misalnya kita memang ya kemasukan penginfeksi, ya kita terinfeksi secara alami. Ada orang terinfeksi secara alami virus COVID-19, ada orang terinfeksi virus flu, ya, virus apalagi namanya polio dan sebagainya, atau mungkin terinfeksi bakteri. Nah, itu namanya terinfeksi secara alami. Dan bisa dicontoh juga oleh vaksin. Nah, kita dulu membicarakan tentang infeksi alami, ya. Pada saat tadi si bakteri masuk, maka dia mulai melakukan si sel B dengan sel T itu melakukan pengenalan. Nah, sudah tadi caranya saya bicarakan. Kemudian setelah yang kenal itu ada istilahnya sel B dengan sel T naif. Ini sel B dengan sel T naif adalah suatu sel B dengan sel T yang belum pernah mengenal musuh sebelumnya. Dia adalah sel-sel virgin istilahnya, ya. Kemudian dia akan aktif. Yang namanya aktif itu adalah memperbanyak diri dan berubah menjadi sel-sel yang bisa menghasilkan senjata. Nah, kita lihat ya, sel B
Setelah memperbanyak diri, dia akan berubah menjadi sel plasma istilahnya, atau yang kita sebut antibody producing cell ya, sel yang dapat menghasilkan antibody. Nah, kemudian sel T dia akan berubah dari sel T naif berubah menjadi sel T efektor. Yang mana itu sel T efektor? Sel T pembunuh dan sel T penolong. Nah, kalau dia sudah aktif, maka ini si sel B siap dengan senjata antibodinya yang sudah jadi. Kemudian si sel T sudah berubah menjadi sel T helper dengan sel T penolong. Nah, ini bisa terjadi dimulai di hari ke-7 ya, sampai kurang lebih itu mungkin hari-hari ke-9 ya. Setelah itu tadi ada sel peradangan ya, sel radang itu memanggil. Dia memanggil ini sel, coba ke tempat infeksi. Di sini yang ditembus itu di saluran nafas. Ada yang tembus coba masuk di saluran cerna, ada yang tembus lewat saluran urogenital ya, atau tembus di kulit misalnya kayak gitu ya. Maka disitulah tempatnya masuknya bocornya musuh masuk ya, maka dipanggil ke situ karena di situ pasti paling banyak musuhnya ya. Maka dengan sistem peradangan dia potong kompas lewat apalagi namanya pembuluh darah di bagian dinding pembuluh darah yang meregang lewat peradangan. Nah, disitulah dia akan cepat ke tempat perang ya, atau lahan medan perang biasa diistilahkan ini ya. Maka dia melakukan tugasnya, si antibodi mengikat musuh, menghancurkan, si sel T penolong, dia cari-cari sel makrofag yang juga sudah melemah, atau dia lihat, oh ada sel yang ini kemasukan virus, ya dia bunuh, misalnya gitu. Nah, sampai kemudian tuntas, ya. Ini artinya kita menganggap bahwa sel tubuh kita, yang sel-sel imun kita menang. Nah, kalau menang, tubuh kita itu tertib dengan yang namanya sel-sel yang kalau tidak ada gunanya, harusnya dieliminasi. Maka ada proses yang namanya apoptosis. Istilah apoptosis itu adalah kematian sel secara terprogram. Jadi memang sel ini diprogram. Setelah koaktif, sel B, sel T naif, setelah koaktif, maka nanti harus bunuh diri. Ya, jadi dia disuruh bunuh diri. Kenapa? Karena tidak diperlukan lagi, musuh sudah habis. Ya, makanya sebenarnya sistem pertahanan tubuh kita kalau tidak ada musuh ya tidak usah aktif, gitu ya. Nah, jadi ini ada namanya proses dimatikannya sel itu secara terprogram lewat sistem tubuh yang namanya apoptosis. Kemudian tetap akan ada yang tidak dimatikan, dibiarkan hidup sebagai sel memori, ya, surviving memory cell. Jadi ada sel-sel memori, sel-sel pengingat yang dari sini tadi, ya, yang dibiarkan hidup, jangan dimatikan semua, tapi jumlahnya kecil. Nah, inilah nanti yang akan sel-sel memori ini yang kita sebut sebagai sel kebal. Ya, di mana akan siap secara cepat menghadapi antigen yang sama. Ingat, ada kata antigen yang sama. Kalau musuhnya baru, itu tidak dihadapi oleh sel memori, tapi dihadapi oleh sel B dengan sel T naif yang lain. Ya, nah inilah nanti yang siap menghadapi tubuh kita, musuh yang masuk, tidak perlu butuh waktu lama untuk dia aktif. Ya, pas dia kenal musuhnya, dia sudah langsung bisa mengeluarkan antibodi, merubah menjadi sel T dengan sel B efektor, sel T efektor, sorry ya. Nah ini kemudian dikatakan cepat, ya, sebelum musuh berkembang banyak, ini sudah siap. Nah itulah yang kita sebut, dicontoh inilah dengan oleh vaksin. Jadi vaksin itu apa? Adalah suatu mikroorganisme patogen, ya, karena memang vaksin itu bisa dari virus atau bakteri yang masih hidup tapi dilemahkan, kemudian virus atau bakteri yang sudah mati, atau bisa juga bagian-bagian dari virus atau bakteri, ya. Jadi itu adalah isinya vaksin. Tapi dia sudah dilemahkan, dimatikan, bagian-bagiannya saja diambil. Nah, dipastikan keamanan vaksin, bahwa vaksin itu tidak lagi bersifat patogenik, tidak lagi menyebabkan orang sakit yang bisa berkelanjutan, kayak segitu ya, sakitnya tambah parah atau apa, yang paling ada demam-demam ringan, itu pun juga akan berhenti sendiri, kayak gitu ya. Nah, vaksin itu yang diambil dikuatkan adalah sifat imunogeniknya. Artinya sifat untuk membangkitkan sistem imun, ya. Vaksin untuk apa? Sama. Dia ini yang akan diburu adalah menghasilkan sel memori. Ya, oke. Kemudian kita lihat ya. Ini sudah mengerti tentang vaksinnya, seperti apa, kenapa, bagaimana caranya dibuat dan sebagainya ya. Nah, maka kita lihat ya, ternyata itu vaksin kita sebut sebagai imunisasi aktif, ya, imunisasi yang spesifik, adaptive immunity, ya. Tapi ternyata ada beberapa kajian lagi bahwa ada imunisasi yang aktif dibuat oleh orang yang terinfeksi, ya, dengan ada yang namanya imunisasi pasif. Apa bedanya? Sekarang kita lihat ya. Untuk imunisasi aktif yang saya tadi ceritakan gambar sebelumnya, ya,
bahwa imunisasi aktif itu bisa karena infeksi alami, bisa karena dikasih vaksin. Artinya dikasih contoh musuh. Nanti setelah beberapa hari maupun beberapa minggu, si orang yang terinfeksi dan atau divaksin itu akan mengubah tadi si sel B maupun sel T-nya sudah menjadi aktif, ya, dan siap menghalau musuh. Nah, kalau vaksin kan musuhnya sedikit, maka cepat dia tidak perlu terlalu ada penyakit yang parah. Tapi kalau kita terinfeksi alami, ya bisa saja mengalami keparahan, ya. Nah, intinya recovery terjadi. Pasien sembuh, ya kita sebut saja penyintas, ya. Penyintas itu adalah orang yang terinfeksi alami dan sembuh, ya. Nah, maka di dalam tubuh orang yang sembuh dari infeksi alami maupun yang telah divaksin, itu akan ada sel memori, ya. Nah, sel memori itu dia juga bisa dikatakan nanti menghasilkan sel-sel kebal yang spesifik kerjanya. Terhadap apa? Terhadap yang pernah dia kena. Ya, makanya kalau di vaksin BCG ya hanya untuk misalnya menghalau atau mencegah penyakit-penyakit TB misalnya, ya. Nah, itu. Nah, sekarang ada juga yang namanya imunisasi pasif. Ini juga spesifik kerjanya. Nah, ini yang imunisasi pasif adalah serum dari orang yang recovery, penyintas kah, ya, kayak gitu ya, atau memang bisa secara sintetik sekarang dicontohi, ya, dicontohi itu seperti apa dia punya model antibody, gitu ya, antibody itu adalah molekul, bisa disintetik, ya bisa diisolasi, bisa dilakukan dengan metode molekuler namanya metode rekombinan, ya, DNA rekombinan atau di genetik, ya, kayak seperti itu. Nah, dicontoh dibuatkan oleh farmasi dalam bentuk serum. Maka kita kenal ada namanya anti tetanus serum, anti bisa ular itu juga modelnya serum. Kenapa disebut serum? Karena di serumlah melarut antibodi. Jadi ini mengandung antibodi untuk keadaan-keadaan emergensi. Jadi kalau orang sudah kena tetanus, orang kepatuk ular sudah ada bisa yang mematikan, yang mungkin hanya tidak sampai hitungan jam, hitungan menit saja dia sudah beraksi secara kuat di dalam tubuh kita, maka itu cara mengatasinya adalah menyuntikkan langsung antibodi yang memang cocok untuk antigen yang masuk itu, ya. Ya, maka dari itu diadministrasikan, disuntikkan biasanya karena antibodi itu semua lewat suntik, ya. Kemudian dia akan menghalau tadi yang penginfeksi. Nah, orangnya bisa saja berpotensi untuk recovery, sembuh. Ya, dia bekerjanya sangat spesifik, tapi tidak meninggalkan sel memori. Kenapa? Karena ini yang bukan aktif membuat. Dia cuma menerima suatu antibodi yang kerjanya spesifik dari luar. Nah, itu bisa dicontohkan ya bahwa bisa dikasih ya secara buatan ini anti tetanus atau anti bisa ular, atau bisa juga dari ibu ke janin ya pada saat proses apalagi namanya kehamilan itu ada suatu antibodi namanya IgG itu bisa menembus plasenta. Jadi anak yang baru lahir sebenarnya sudah dimodali sama ibunya bahwa dia punya antibodi yang biasanya akan habis ya, tapi dia pakai untuk bertahan. Tapi dia habis, ya, tidak aktif dibuat oleh anaknya karena didapat dari ibunya, ya. Atau pada proses diberikan ASI ada yang namanya imunoglobulin A itu bisa ada di ASI. Jadi selama proses dia ASI maka dia dilengkapi oleh ibunya semacam antibodi untuk melakukan pertahanan tubuh. Ya, itu yang perbedaan antara imunitas aktif dengan imunitas pasif, ya. Nah, kemudian kita lihat ya, jadi dari hal itu kita lihat bahwa ada imunitas yang alami, kita bagi ada aktif, ada pasif, ada imunitas yang bisa dibuat, buatan manusia ya, bisa aktif, bisa pasif. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana yang imunitas alami yang aktif. Nah, ini infeksi alami, kan dialami, tidak dibuat-buat, ya, tapi dia aktif apa? Aktif membentuk sel memori. Kalau dia bisa melawan itu dan sembuh, ya, itu namanya apalagi namanya imunitas alami yang aktif. Bagaimana imunitas alami yang pasif? Ya, yang tadi bentuknya adalah sudah jadi antibodi dibuatkan oleh orang lain. Nah, misalnya maternal lewat transplasenta, antibodi transfer ya. Ya, kayak tadi yang saya ceritakan bahwa bisa ibu itu memberikan ke janin IgG atau lewat ASI memberikan IgA ya. Nah, itu bisa. Tapi ini bayinya tidak akan meninggalkan sel memori. Dia cuma akan memakai itu untuk bertahan. Ya, dan akan habis selama proses tidak disuplai lagi oleh ibunya kayak gitu ya. Nah, itu adalah alami. Nah, sekarang bagaimana yang imunitas yang buatan ya, artificial immunity. Nah, ini yang aktif adalah tadi vaksin. Jadi vaksin itu aktif
Kenapa? Karena kita cuma rangsang, contoh model infeksi alami, rangsang tubuh itu untuk memproduksi sel memori, ya, sel B memori maupun sel T memori, ya. Maka vaksin itu kerjanya aktif, ya, tapi dia adalah buatan, ya. Jadi terukur di contoh infeksi alami. Nah, ada juga yang namanya imunitas buatan yang pasif, seperti apa yang tadi anti tetanus serum, anti bisa ular, itu dibuatkan oleh farmasi dengan dicontohi antibodi yang jenis-jenis apa yang memang bisa dipakai pada kasus-kasus emergensi, ya. Nah, ini contoh-contohnya untuk imunitas pasif, misalnya tadi anti bisa ular, ya, kalau sudah ada antigen berupa bisa atau racun ular atau racun tetanus, ya, sudah dalam keadaan pasiennya harus ditangani secepatnya, itu langsung disuntikkan yang namanya anti tetanus serum ini untuk antibodinya langsung mengikat yang racun tadi, ya. Atau apalagi namanya yang tadi yang saya sudah ceritakan yang ibu menyusui maupun yang ibu sedang hamil yang bisa memberikan ke ininya, ya, ke bayinya. Kemudian kita lihat contoh untuk anti tetanus serum, ya. Nah, ini berapa ada indikasinya, ya, luka yang berisiko tetanus itu, ya, sudah ada luka Kak seperti ini. Dan ternyata diketahui pasiennya itu belum pernah imunisasi TT, ya, tidak lengkap imunisasinya atau kurang dari 10 tahun, ya. Nah, biasanya luka berisiko tetanus itu misalnya patah tulang terbuka, ya, atau luka tembus yang agak dalam, luka yang mengandung benda-benda asing, ya, atau luka infeksi dan bernara, ya, juga bisa luka bakar, ya, luka dengan kerusakan jaringan yang luas, itu luka bakar, itu potensial semua terkena yang namanya racun-racun tetanus, ya. Nah, ini yang harus dikasih anti tetanus serum, bukan lagi divaksin tetanus toksoid, nggak bisa divaksin, ya. Kenapa? Karena dia memerlukan keadaan emergensi, ya. Nah, ini indikasi penggunaan anti tetanus serum, ya. Contoh imunisasi pasif, ya. Kemudian kita lihat waktu kemarin pandemi seru-serunya ada namanya terapi plasma konvalesens, ya. Nah, ternyata ini dicontohi juga, ya. Yang pertama kita lihat ada pasien COVID-19 recovery, ya, sembuh. Maka diprediksi di darahnya sudah mengandung antibodi untuk menetralisir SARS-CoV-2, ya, penyebab COVID-19. Nah, kemudian diambil darahnya, dilakukan proses, ya, yang diambil kita mau di serumnya, di screening, ya, diseleksi hanya diambil antibodi netralisasi virusnya, ya. Kemudian antibodi yang ada ini, ya, kemudian akan dari serumnya disuntikan ke pasien atau ke tenaga kesehatan terdepan yang memang sangat riskan terkena pada saat itu, ya. Nah, masih kemarin polemik banyak yang cukup berhasil dengan terapi plasma konvalesens, ya. Ada juga mungkin hanya dipakai untuk bertahan dan juga ujung-ujungnya tidak bisa, ya. Kemarin banyak fenomena tentang hal ini. Ini juga termasuk contoh imunisasi pasif, ya. Nah, sekarang vaksin bekerja tadi berdasarkan apa? Ya, berdasarkan sistem adaptif yang spesifik. Jadi kita sebut sebagai imunisasi aktif buatan, ya. Nah, apa yang dimaui adalah senjata antibodi dengan sel T yang sudah siap dengan senjata sitokin tadi, ya, yang ada dua, sel T pembunuh dan sel T penolong. Nah, kenapa selalu kita tidak mengukur sel T? Kita cuma mengukur selalu antibodinya, ya, untuk melihat, kan biasanya kayak gini, ya. Kemarin-kemarin itu ada yang mempertanyakan, seperti apa vaksin yang ada ini? Apakah memang bisa, apalagi namanya, diyakini bahwa dia bekerja dengan baik? Nah, itu sebenarnya walaupun agak relatif mahal, itu dilakukan serangkaian uji, ya. Orang yang sudah divaksin mungkin ada beberapa diambil darah untuk dilihat berapa sih titer antibodinya. Nah, antibodi juga macam-macam yang diperlukan, berapa kadar antibodi yang bisa menetralisir COVID-19, ya, kalau divaksin COVID, ya. Ini saja yang mudah diukur karena dia adalah molekul. Kalau sel tes yang tadi ini ada juga dalam jumlah banyak, itu juga mempertahankan tubuh kita, tapi biasanya susah diukur karena sel, lebih mahal lah kayak gitu, ya. Ya, itu biasanya ukuran-ukurannya. Kemudian kita lihat bagaimana cara kerjanya tadi si antibodi, imunoglobulin, ya, nama lain antibodi itu adalah imunoglobulin atau IG, ya. Ada 5 jenis, ada IgG, ya, IgM, IgA, IgD, dan IgE, ya. GMADE, 5 jenis antibodi itu, ya. Nah, kerjanya apa? Ada 2 model kerjanya antibodi. Ada namanya netralisasi. Apa artinya netralisasi? Antibodi itu menangkap musuh, misalnya virus, jauhkan dari sel. Karena virus itu mau mendekat, ada reseptor yang ada di sel, kayak kemarin SARS-CoV-2, reseptornya AC2. Ya, dia mau mendekati, dia sudah mau masuk. Nah, antibodi pergi menghalangi, ya, halangi itu tangkap ini musuh si virus, jauhkan dari sel dan inaktivasi itu virus, hancurkan. Itu namanya
mobilisasi ya. Nah, ada juga kerja virus itu yang lain. Kerjaan adalah dia bekerja sama dengan namanya molekul-molekul komplemen. Nah, tadi molekul komplemen itu molekul yang non spesifik. Nah, ini bisa bekerja sama. Si antibodi bersama-sama dengan molekul komplemen yang punya kerja sama-sama menghancurkan musuh, ya dia rame-rame itu si sel bakteri dan bunuh, ya. Itu namanya opsonisasi kalau ada kerjasama. Atau bisa saja bekerja sama dengan sel makrofag tadi, sel fagosit. Nah, sel makrofag kan besar, ya. Dia mungkin tidak bisa terlalu agak terbatas dia punya gerakan untuk menangkap musuh untuk dia makan. Maka si antibodi bisa menjadi kayak sendoknya. Dia tangkap musuh, dekatkan ke sel fagosit, makan, ya kayak gitu. Ya. They are ready to eat, ya kayak gitu ya. Jadi si antibodi mengatakan, sel makrofag ini saya sudah kau siap makan saja, saya yang tangkapkan. Nah, itu namanya opsonisasi. Itu adalah beberapa cara kerja antibodi untuk eliminasi musuh dari tubuh kita, ya. Nah, sekarang kita lihat lagi bahwa kenapa sih ada booster-booster, ya? Kenapa kalau orang divaksin, ada juga yang Kak BCK 1 kali saja, ya. Ada juga yang perlu 2 kali, 3 kali, 4 kali suntikan, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya, pada saat paparan pertama, itu kalau kita lihat ya, jumlah sel B maupun sel T, ya, itu seperti ini saja jumlahnya. Ini untuk paparan pertama, ya. Jadi kita menggambarkan di grafik ini, ada antigen X, ya, musuh X. Ditangkap oleh sel B, dikenal, kemudian aktif, kemudian dia berjuang mengeliminasi, maka jadilah sel memori. Ini caranya dia bekerja mengeliminasi antigen X. Sekarang sudah tinggal ada sel memorinya, ya. Artinya ini sudah punya sel kebal. Sekarang pada beberapa hari berikutnya masuk antigen Y, antigen baru. Maka antigen Y yang baru dihadapi oleh sel B naif yang lain. Bukan ini yang sudah mengenal sel antigen X. Yang sudah mengenal antigen X itu berubah menjadi sel B memori untuk X. Tapi antigen Y, ya, itu akan dikenal lagi oleh sel B yang lain. Nah, dia juga pula punya model kekuatan sama. Cuma seperti ini kekuatannya kalau baru suntikan pertama. Tapi karena masuk kembali sel antigen X, ya, musuh X masuk kembali kan sudah ada sel memorinya. Maka itu kekuatannya berkali-kali lipat. Jadi booster itu menambah kekuatan dari sel memori. Anda juga mengatakan mengetes sel memori apakah memang bisa serta-merta memproduksi sel-sel kebal dalam jumlah besar dalam waktu yang cepat. Nah, ini kalau kita lihat grafiknya, nah ini dia bisa respon sekunder itu sangat besar. Jadi ini booster bekerjanya seperti ini. Ini kalau baru suntikan pertama. Ya, jadi bisa saja misalnya kayak gini ya, orang dikasih BCG di sini, DPT kayak gitu ya, ini DPT 1 kayak gitu. Ya, jadi seperti ini yang mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita lihat untuk first injection, injeksi pertama kayak seperti ini responnya sama. Injeksi kedua ini sangat kuat responnya. Maka biasanya banyak yang di booster tergantung dari vaksinnya ya. Jadi vaksin itu terukur ada dosisnya dan sudah melalui proses uji yang panjang ya. Nah, kita lihat sedikit aplikasinya pada kemarin COVID-19 ya. Nah, COVID-19 itu kita kenal bahwa dia adalah virus SARS-CoV-2, COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya. Dia ada inilah yang namanya model-model antigennya, yang terkenal antigennya namanya spike ya, protein-protein duri. Nah, ini proteinnya kemudian yang bisa diambil ya sebagai salah satu bahan penelitian kemarin ya. Nah, ternyata si antigen ini bagaimana caranya dia membuat kita sakit, ternyata itulah yang dipakai untuk masuk ke dalam sel-sel sehat. Ya, jadi kita lihat ini dia coba mencari reseptor di sel sehat. Nah, reseptornya namanya AC2 ya, X2 ya. Nah, ini caranya ini si duri akan bisa berikatan di sini, kemudian dibantu oleh suatu molekul lain di sel yang namanya TMP RSS2 ya. Ini kemudian bisa masuk. Jadi itu cara dia masuk ke dalam sel kita untuk dia berkembang biak. Ya, jadi namanya cara virus menginfeksi difasilitasi oleh namanya X2. Jadi antigenlah yang akan menyebabkan kita terinfeksi yang kita sebut bahwa masuk ke dalam sel-sel ya. Nah, sel-sel apa yang dituju? Sel saluran nafas, sel saluran cerna ya, bahkan bisa masuk di organ-organ lain ya, seperti ginjal, liver dan sebagainya ya. Nah, kemudian kita lihat ya bahwa si SARS-CoV-2 itu adalah virus RNA. Ya, jadi dia akan butuh nanti sel sehat tubuh kita untuk membuat protein, dia akan butuh DNA sel tubuh kita.
Nah, kalau dilihat dari SARS-CoV-2 ada 4, dia punya protein antigen, ada yang protein S-nya, yang spike-nya, ada protein envelope-nya ya. Yang ini envelope-nya yang bungkusnya ya, ada protein membran ya, protein M-nya, dan ada nukleokapsidnya ya, ada kapsul-kapsulnya. Nah, kayak seperti itu. Nah, yang paling penting adalah antigen S-nya ya, spike-nya. Ini merupakan antigen pelindung utama dari virus ini, tapi ini juga yang akan merangsang sistem imun kita untuk bangkit. Nah, inilah yang dibuatkan antibodi oleh tubuh kita, namanya antibody neutralization. Nah, itu yang nanti dituju oleh orang-orang penyintas bahwa dia akan ada antibody neutralization-nya, atau pada vaksin kalau itu sudah terbentuk ini berarti pertahanan tubuh kita sudah ada ya. Ini caranya bagaimana bekerja. Spike dari ini dihalangi untuk kontak dengan sel sehat, terutama dengan reseptornya namanya AC2 ya. Nah, caranya si antibodi ya yang dari sel-sel kebal, sel B kebal ya, ini dia mengikat si SARS-CoV-2 jauhkan dari sel. Ya, fungsi neutralisasi ya. Nah, kemudian cara sistem imun melawan antigen virus ya kayak seperti tadi ya. Jadi lapisi, jangan dia mendekat ke reseptor. Lapisi, jauhkan ya, kemudian hancurkan, kayak seperti itu prinsipnya. Nah, kemudian kita lihat ya, untuk vaksin ya, vaksin itu kriterianya yang ideal itu ada ya, kriteria vaksin yang ideal ya, dikatakan harus aman ya, reaksi lokal sistemiknya itu rendah, ada reaksi lokal itu misalnya nyeri di tempat suntikan, reaksi sistemiknya misalnya demam ya. Imunitasnya tinggi, artinya apa? Dia mampu membangkitkan sistem imun kita dan menghasilkan sel memori, di mana sel memori itu akan sangat berguna kalau si SARS-CoV-2 menyerang kembali, ya. Nah, efektif mencegah yang penyakit yang memang dicegah oleh vaksin. Misalnya kalau dia vaksin COVID-19, ya mencegah COVID-19, ya. Nah, apa hasil akhir kalau kita kena wabah, yang wabah mendunia yang kita sebut sebagai pandemi, ya, adalah herd immunity, kekebalan komunitas. Nah, itu kemarin yang dituju. Nah, kekebalan komunitas itu bisa sebenarnya diperoleh secara alami, tapi itu sadis, ya. Kekebalan komunitas yang diperoleh secara alami, kemarin kalau bisa tidak ada proses isolasi, tidak ada proses bahwa orang disuruh mendekam di rumah, kayak itu ya, biarkan saja orang berkumpul. Siapa yang bisa sistem imunnya menang melawan musuh, maka dia akan ada sel-sel kebal alami yang akan diproduksi. Ini berisiko jumlah kematian sangat tinggi, ya, karena kita tidak pernah yakin bagaimana sistem imun itu bisa kemenangan atau tidak, kayak itu ya. Nah, kemudian melalui vaksinasi, ini kekebalan dipicu, yang kekebalan komunitas dipicu oleh vaksinasi, ya. Pada mayoritas ya, jadi setelah divaksin ya, baru boleh mungkin berkumpul, ya, di mana nanti risiko kematian rendah, ya. Nah, di mana kita lihat pada gambar, kalau yang tidak diimunisasi itu potensi untuk penyebaran virus itu tinggi. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa orang ini akan bisa menang melawan virusnya. Tapi kalau divaksin, ya, divaksin, maka orang-orang yang tidak bisa divaksin, kontraindikasi dengan vaksin, bisa terlindungi, dilapisi oleh orang-orang yang sudah divaksin. Divaksinasi dan sehatlah, ya. Nah, ini yang kita kemarin yang namanya herd immunity, kita maunya 80%, berarti di 80 di antara 100 orang seharusnya sudah kebal, ya. Kebal itu ya kita dapatkan ya lewat vaksin, atau bisa juga dengan kekebalan alami, ya, yang lewat penyintas misalnya. Nah, dari hal itu maka kita bisa lihat ya bahwa inilah cara bekerjanya vaksin tadi, ya. Nah, cara bekerjanya ya biasa dilakukan proses kayak seperti ini sampai jadi vaksinnya. Kemudian vaksin itu ya membentuk nanti secara alami dalam tubuh kita yang namanya antibodi. Nah, antibodi itulah yang akan nanti melawan dengan cara yang saya sudah bicarakan sebelumnya, ya. Oke. Ya, jadi itu mungkin untuk saat ini. Baru kita membicarakan saja tentang bagaimana vaksin itu ya bekerja. Sorry ya. Jadi ini membicarakan tentang bagaimana vaksin bekerja dengan dasar keilmuannya, ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membicarakan tentang apa sih sebenarnya komposisi vaksin, ya, apa saja komposisinya, seperti apa kita membicarakan efektivitas dan keamanannya, ya, bagaimana vaksin itu bekerja melindungi tubuh kita terhadap penyakit-penyakit atau bibit-bibit penyakit yang memang bisa dicegah oleh vaksin, kayak gitu ya. Nah, ada juga bahasan terakhir yaitu
bagaimana kaitan vaksin dengan hukum ya. Jadi pernah ada yang namanya pemalsuan vaksin dan sebagainya, itu kajian terakhir ya. Jadi ini hari hanya memang pendalaman keilmuan, dasar ilmu vaksin, kenapa orang harus divaksin ya, supaya kalau Bapak Ibu semua ada yang di sini bagian promosi kesehatan, bagian yang berkecimpung di vaksin, baguslah kalau kita sebenarnya mengetahui dasar keilmuannya ya. Itu mungkin Bapak Ibu semua. Sebelum kita akhiri, ada yang mau bertanya, silakan. Bagaimana ya? Jadi walaupun agak apalagi namanya karena membicarakan tentang keilmuan ya, tapi saya rasa penting kita tahu ya. Jadi kalau Bapak Ibu semua nanti selesai menyandang gelar master kesehatan, paling banter ada pendalaman keilmuan yang bisa kita ini kan ya. Jadi enak sebenarnya kalau memahami apa-apa terus kita ikut di dalamnya memberikan promosi kesehatan mungkin ya. Ya, Pak Zamani yang mau bertanya. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau aduh ini jam Bu, jam pulang kantor, jam mengantar atau apa, silakan. Tetap menjadi hak Bapak Ibu semua untuk bertanya. Ya, silakan kalau ada. Ibu, kabar. Ya. Ya, kenapa? Pak Emil, ada yang mau ditanyakan, Pak Emil? Ya, kalau tidak ada, masih ada 2 kajian vaksin. Di kajian berikutnya mungkin banyak yang terkait dengan pekerjaan Bapak Ibu semua di lapangan, ya. Jadi itu nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya isi itu vaksin, seperti apa dia sebenarnya bekerja, ya. Banyak juga yang memang sudah familiar tentang hal itu, ya. Jadi Pak Marjuni sebagai ketua kelas, sebenarnya hari Sabtu itu sudah jadwalnya Prof. Tahir, ya. Jadi enggak apa-apa, kasih masuk aja beliau di jam itu. Nanti kita apalagi namanya bisa tambahan waktunya mungkin di hari apa? Lagi 2 kali pertemuan, Pak. Oh, berarti Bu besok mulai masuk Pak Prof. Tahir ya? Iya, kalau menurut jadwal yang diberikan dari Stikta Malate itu sudah tanggal 3 Desember hari Sabtu itu jadwalnya Prof. Tahir. Ya, jadi saya tidak mau nanti apa-apa, tapi tanya aja beliau ya. Kalau apalagi namanya, tapi kan memang untuk kelas C ini tidak bisa di Sabtu